Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita lanjut masih di rancangan percobaan, masih di factorial design atau rancangan faktorial. Tapi sekarang kita lanjut untuk yang rancangan faktorial raw untuk contohnya ya. Jadi di materi sebelumnya kita udah belajar teorinya. Ketika faktorialnya punya unit percobaan atau rancangan lingkungan yang homogen gitu ya. Nah, di sini contohnya jadi akan dirancang dirancang baterai gitu ya. Baterai ini nantinya akan dimasukkan ke dalam perangkat yang mana perangkat itu nanti akan ketemu sama variasi suhu yang ekstrim gitu. Jadi akan ditaruh di tempat alat yang menggunakan baterai ini akan ditaruh di tempat suhu yang ekstrim gitu. Nah, satu-satunya parameter desain yang bisa dipilih itu adalah dengan mengontrol dia punya bahan pelat untuk baterainya gitu. Nah, di sini bahan pelat baterainya itu dibuat 3 pilihan, jadi ada bahan 1, bahan 2, bahan 3, ada 3 material types. Nah, saat dikirim nanti teknisi itu nggak bisa ngontrol suhu ekstrimnya, sehingga karena nggak bisa dikontrol maka dia harus cari tahu suhu yang efektif itu berapa sih untuk suhu yang efektif itu yang seberapa yang bisa mempengaruhi masa pakai atau life-nya si baterai itu gitu. Nah, nanti di sini suhunya itu dikontrol di lab, dia pakein 3 jenis level. Nah, ini datanya, ini adalah life efektif life dalam jam untuk rancangan baterainya. Jadi types-nya tadi kan untuk pelat baterainya itu dibuat type 1, type 2, type 3. Kemudian temperaturnya ada temperatur level rendah, sedang, dan tinggi. Masing-masing kombinasi diberikan ulangan 4 kali. Jadi ini untuk type 1 material ketika suhu 15 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka masalah yang muncul adalah ada pengaruh jenis bahan dan suhu. Nah, dan ini menunjukkan interaksi ya. Jadi pengaruh jenis bahan dan suhu terhadap life-nya baterai itu atau masa pakainya. Kemudian ada nggak pilihan bahan yang akan memberikan umur panjang yang terlepas dari suhu? Maksudnya gini, dari bahan 1, 2, dan 3 ketika dia yang membuat life-nya itu menjadi lebih agak relatif seragam, itu pakai bahan yang mana yang bisa lebih membuat dia terkontrol gitu, umurnya itu nggak terlalu bervariasi. Maka muncul hipotesis kita, ada hipotesis untuk faktor 1 si type material types, 2 untuk temperatur, interaksi, yang ketiga interaksi antara si material types dengan temperatur. Sekarang yang pertama kita lihat totalnya dulu untuk masing-masing baris, kolom, dan sel. Nah, ini contohnya untuk temperatur 15 kita dapat total 1738 yaitu Y.1 dot. Ini Y.2 dot dan seterusnya. Ini Y.3 dot gitu ya. Kemudian yang ini adalah Y1 dot dot, ini Y2 dot dot, ini Y3 dot dot. Total mereka semua boleh totalin ini atau totalin ini hasilnya sama. Ini adalah Y dot 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 gitu ya. Nah, setiap sel ini ada totalnya untuk ulangan ini adalah Y ketika 1 dot gitu dan seterusnya ya. Nah, dari sini berarti bisa kita buatkan tabel ANOVA-nya. Teman-teman silakan di pause kemudian dicoba sampai dapat tabel ANOVA seperti ini. Ini adalah JKP, JK perlakuan yang diuraikan menjadi JK-nya JK1, JK2 dan JK interaksi, JK12 interaksi gitu ya. Nah, ini JK galat, ini JK total. Degrees of freedom karena tadi ada 3 temperatur, 3 types, dan 4 ulangan sehingga 3 kali 3 kali 4 itu adalah 36 sehingga totalnya dB-nya adalah 36 dikurangi 1 dan seterusnya gitu ya, derajat bebas. Ini karena types-nya ada 3 berarti 3 kurang 1, ini 3 kurang 1 dan seterusnya. Mean square dapat dari JK per dB, F hitung dapat dari masing-masing MS dibagi JK galat. Ini dibagi JK galat, ini dibagi JK galat. Nah, di sini sebenarnya bisa kalau teman-teman mau coba bisa di compare versus dengan F tabel ya. Nah, di sini misalnya kita pakai 5%,
maka ketika pakai 5% ini dapatlah p-value. Boleh pakai hasil f-tabel, boleh pakai p-value. Nah, di sini saya ambil kesimpulan pakai p-value. Silakan nanti teman-teman, maaf saya lagi di kampus. Aduh, ternyata ribut juga suara parkiran sampai sini. Ampun, maaf. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, saya compare-nya dengan p-value misalnya ya, yang saya lihat di sini kita bisa lihat faktor utama ini signifikan kurang dari alfa 5%. Begitu juga interaksi. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa karena interaksi udah signifikan berarti bisa kita abaikan ini antara faktor utama. Gitu. Jadi interaksi antara material type sama temperatur itu mempengaruhi daya hidup life-nya the baterai gitu. Jadi untuk uji lanjut dan seterusnya kita bisa fokus di interaksi karena interaksinya signifikan. Walaupun faktor utama juga signifikan, tapi seperti penjelasan di materi sebelumnya kita bisa abaikan karena interaksinya signifikan gitu. Ya, jadi interaksi signifikan, utama juga signifikan. Nah, untuk bantu nafsirin hasil kita juga bisa pakai bantuan grafik kombinasi. Jadi misalnya temperatur 15, ini ingat ini adalah average rata-rata. Jadi misalnya di 15 ini rata-rata untuk material 1 ini kan Y1 dot ya. Nah, berarti kita bisa dapat Y11 dot bar itu adalah 539 dibagi berapa ulangannya 4. Nah, dan seterusnya dapatlah angka sekitar 125 ini. Begitu juga untuk type yang lain, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada cross tidak menunjukkan paralel gitu ya garisnya. Sehingga cross ini mengindikasikan adanya interaksi. Jadi kita bisa mulai dari grafik, bisa juga mulai dari ANOVA untuk saling mendukung kesimpulan. Apalagi yang bisa kita ambil dari garis gambar ini, dari sini kita bisa lihat. Jadi ini kan umurnya ini live ya. Ini ini umur kalau pakai suhu segini, ini kalau pakai suhu segini, ini kalau pakai suhu segini ya, suhu rendah, sedang, menengah. Dari sini kita bisa lihat umur yang lebih lama baterainya itu akan dicapai kalau suhunya rendah gitu. Mau material jenis apapun ya aman gitu ya. Umurnya lama. Tapi kalau kita gerakin misalnya kita lihat dari yang suhu menengah sedang ke rendah ke menengah gitu. Kita lihat untuk material type yang pertama. Material type yang pertama itu ketika suhunya ditinggiin dia langsung turun life baterainya. Oh, nggak bagus nih karena masa hidup baterainya langsung turun, umur baterainya. Ketika kita pakai material type kedua juga gitu langsung turun. Nah, yang ketiga nih lumayan bagus, dia nggak terlalu turun bahkan meningkat gitu. Ketika dia ketemu suhu yang naik. Nah, ketika suhunya naikin lagi dari menengah ke tinggi, ternyata 1,2 tuh drop juga turun. Walaupun ini ya agak sini tapi tetap di bawahnya yang ketiga. Jadi 3 ini turun tapi tetap masih lebih tinggi daripada 1 dan 2. Sehingga kita bisa rekomen, oh pakai aja pelatnya ngebuat baterainya itu dibungkus pakai material type yang ketiga gitu. Jadi kita bisa kasih rekomendasi kayak gitu. Ya. Ini ada contoh yang kedua nanti bisa dicoba. Dia pakai 3 jenis nangka dengan 3 jenis suhu, bagaimana keadaan pengaruhnya terhadap daya simpannya si dodol yang dia dapat. Ulangannya 4 kali dilakuin di lab sehingga unit percobaannya homogen, makanya pakai RAL. Ini faktornya ada masing-masing 3 level. Ini datanya, ini hipotesisnya ada 3. Ini cara ngitung faktor koreksi ya, 4 kali 3 kali 3. Juga total berarti semua data kuadratin, kurangi faktor koreksi, JK perlakuan, ini total masing-masing tadi 11, 12 tambah gitu ya, dikurangi faktor koreksi. Nanti JKP ini akan kepecah jadi 3, JK nangka, JK suhu, JK nangka suhu interaksi. Galat itu total dikurangi perlakuan. Nah, ini tadi JKP itu diuraikan menjadi yang pertama JK nangka berarti total nangka dibagi ulangan kali banyak suhu. Kalau suhu dibagi ulangan kali banyak nangka, gitu kan? Ini total suhu. Sama-sama dikurangin faktor koreksi. Interaksi berarti tadi kan tinggal JKP dikurangin ini, kurangin ini. Dapatlah DB juga, kuadrat tengah tinggal JK per DB. Nah, masukin ANOVA. Di sini dia compare ANOVA-nya F hitung antara 5% dengan 1%. Bintang 2 tuh artinya dia signifikan baik pakai 5 ataupun 1. Lebih dari ya, F hitung lebih dari F tabel.
Bintang 2 signifikan baik 5 maupun 1%. Tapi kalau interaksi dia hanya signifikan di yang level 5%. Tapi di sini kita bisa lihat karena interaksinya signifikan, berarti kita bisa tidak perhatikan yang faktor utama gitu, ya. Jadi tidak perlu diperhatikan sehingga kesimpulan lebih lanjutnya itu generalisasinya cukup ditujukan pada pengaruh interaksi aja termasuk untuk uji lanjutnya. Walaupun si faktor-faktor utama tadi sangat signifikan, artinya apa? Nggak cuma di 5%, tapi bahkan di 1% dia signifikan. Gitu. Ya, teman-teman nanti bisa coba di latihan di Montgomery juga ada dibaca-baca ya bukunya tahun 2013 yang edisi 8. Oke, semangat. Assalamualaikum.